Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang membuka hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya kita punya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kau masih mengizinkan kami untuk kami masih boleh menikmati hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau. Kami mau membawa hati kami, seluruh kehidupan kami. Satu yang kami inginkan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Bila Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini, itu berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Raja kami, pemilik hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hatimu Bapak Ibu katakan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci,
suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Oh, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku puji sampai selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, dari lubuk hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian, segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sanjung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sama-sama dengan segenap hatimu katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan selamanya. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang suci. Terimalah semua penyembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Oh, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu. Kudus, kami nyanyikan Engkau Allah yang kudus. Kami sanjung Engkau Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi
kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi sembah Tuhan. Oh, kuduslah Kau Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Dia kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kuduskan kami Tuhan. Kami bukan orang yang layak, tapi kami percaya Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kami bukan orang yang pantas, tapi kami percaya Engkau Allah dengan kasih-Mu Engkau memantaskan setiap kami. Kami bukan orang yang kudus, kami bukan orang yang suci. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, darah anak domba itu yang menyucikan setiap kami, itu yang menguduskan setiap kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, jadi emas yang murni. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Ini kami Bapa, koreksi kami, selidiki kami, tegur kami Bapa. Kami rindu hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan kami percaya firman ini menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, satu sukacita ketika kita semua yang ada di tempat ini bersama dengan tim pengembalaan boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Kita boleh sama-sama satukan hati, kita boleh sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan. Satu hal yang saya tahu pasti, Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Saya tahu pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang kok kalau kita mau adain waktu, kita mau ambil saat teduh, kita mau ambil waktu untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Dan ketika Tuhan sudah bertahta Bapak Ibu Saudara, percaya apa yang jadi masalahmu, apa yang jadi persoalanmu, Dia cinta sama engkau. Dia enggak mau kok engkau sampai melampaui batas kemampuanmu. No, sama-sama enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, Dia rancangkan yang terbaik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih membahas Bapak Ibu Saudara di pertemuan yang di episode yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita masih belajar tentang pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari perwira yang ada di Kapernaum Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di Matius 8 diceritakan sampai di satu titik di mana di ayat yang ke-10 Tuhan bisa berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau koreksi hidup kita. Sampai di satu titik di mana Tuhan bisa bilang, iman yang kayak gini nih aku gak pernah jumpai. Iman yang kayak anakku ini, yang ikut saat teduh, yang mau luangkan waktu, yang mau cari wajah Tuhan. Iman yang kayak gini nih, yang aku gak pernah jumpai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita mau dikoreksi. Episode yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Dari
perwira di Kapernaum ini. Apa sih dari perwira ini yang sampai Tuhan bilang iman kayak gini nih aku nggak pernah jumpai. Apa sih yang kepribadiannya dia yang kayak apa? Yang hari ini ayo sama-sama kita pelajari, sama-sama kita renungkan, lebih berbahagia lagi kalau sama-sama kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Episode yang sebelumnya kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, perwira di Kapernaum ini tidak egois. Dia pikirkan anak buahnya. Dia mohon sama Tuhan supaya sembuhkan anak buahnya. Bukan untuk kepentingannya dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini yang kedua yang kita mau belajar itu ada di Matius 8 ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Matius 8 ayatnya yang ke-8 berbicara untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Satu kata yang menggelitik di hati saya Bapak Ibu Saudara. Satu kata ini layak Bapak Ibu Saudara. Layak. Ini satu kata yang hari-hari ini boleh kok jadi pergumulan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sudah layak enggak sih di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara? Seperti doa yang tadi saya naikkan, kita ini enggak layak. Tuhan yang layakkan setiap kita. Tapi hari ini yang sering saya jumpai Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang enggak layak merasa layak. Nah ini yang kacau Bapak Ibu Saudara, ya kan? Sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Perwira di Kapernaum ini, dia merasa kalau dia enggak layak Tuhan datang. Dia enggak layak. Padahal Bapak Ibu Saudara kok sama-sama kita mau selidik siapa sih perwira ini. Coba ini klik Google ya Bapak Ibu Saudara. Siapa sih perwira ini? Sama-sama kita buka yang similar di sini Bapak Ibu Saudara. Itu di Lukas 7. Lukas 7 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Lukas 7 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara. Lukas 7 ayat yang ke-4 dan ke-5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Yang bicara ini tua-tua Yahudi Bapak Ibu Saudara. Dia bilang sama Yesus, Yesus tolongan perwira ini. Kenapa? Karena dia layak engkau tolong. Perwira tua-tua Yahudi ini bilang kalau perwira ini layak. Tapi berbalik Bapak Ibu Saudara, perwira ini bilang aku enggak layak. Nah ini kebalikan. Ada orang yang harusnya layak, merasa diri tidak layak. Tapi yang hari ini sering saya jumpai orang yang tidak layak, merasa diri layak Bapak Ibu Saudara. Karena tua-tua Yahudi bilang di ayat yang ke-5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi perwira ini Bapak Ibu Saudara, dia yang nanggung pembangunan rumah ibadah. Dia keluarin duit bukan 1-2 juta bos. Dia keluarin uang bukan sedikit. Dia tidak sumbang yang kecil-kecil. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat, tapi dia masih merasa kalau dia tidak layak. Yuk hari ini kita koreksi hidup kita Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Atau seringkali kita tidak layak, tapi kita merasa kalau kita layak. Tuhan aku layak untuk Tuhan tolong. Aku sudah doa, aku sudah saat teduh, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah lakukan semua buat Tuhan. Aku sudah sumbang ini, sumbang itu, aku sudah lakukan semua buat Tuhan. Aku layak loh Tuhan buat Tuhan tolong. Ya, tapi hari ini biar firman ini mengkoreksi setiap kita. Ini yang membuat perhatiannya Tuhan itu tertuju sama perwira ini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ini. Yang ini yang imannya tidak pernah aku jumpai. Orang yang sudah lakukan semuanya. Tapi dia masih merasa kalau dirinya itu tidak layak. Satu kata ini aja Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggrisnya worthy. I'm not worthy. Aku tidak layak. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya di Lukas 14 ayat yang ke-7 Lukas 14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, saya suka sekali Bapak Ibu Saudara. Di situ ada tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Kalau engkau datang ke sebuah pesta, duduk di belakang. Andai kata engkau disambut sama tuan rumah, suruh pindah ke depan. Jangan sampai engkau datang ke pesta duduk di depan. Kamu disuruh mundur ke belakang. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi PR setiap kita. Yuk sama-sama kita koreksi hidup kita. Kita jangan jadi orang yang merasa layak. Aku pantas Tuhan tolong. No. Kita tidak ada yang pantas. Hari ini punya kerendahan hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak layak. Tapi aku percaya Tuhan yang mengasihi aku itu yang akan melayakkan aku. Hari ini jadikan itu perenungan buat setiap kita. Supaya kita jadi pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Saya satu kali Bapak Ibu Saudara ketemu sama satu pengusaha. Pengusaha ini bukan pengusaha yang terlalu besar. Saya kenal dia dengan cukup baik. Ada salah satu tangan kanan
orang yang dipercaya dari pengusaha ini yang saya juga tahu Bapak Ibu Saudara. Dia cerita sama saya ikut sama Bapak ini sudah cukup lama. Saya ikut sama Bapak ini satu kali saya sakit. Ketika saya sakit, Bapak ini yang tanggung semua pengobatan saya. Dia tanggung sampai saya sembuh, sampai saya selesai dari persoalan saya, bos saya ini yang tanggung semuanya. Dan dia bilang, sampai mati aku mau ngabdi sama bos ini. Hari ini gimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Adakah Tuhan dapati? Dia sudah tebus setiap kita dengan harga yang begitu mahal. Tapi seringkali Tuhan tidak dapati orang yang mau setia di hadapan Tuhan. Kita kecewa sedikit ngambek. Kita kecewa sedikit tidak Tuhan-Tuhanan. Yuk, hari ini dunia lagi krisis sama orang yang mau setia. Orang yang tidak selalu merasa menuntut dan menuntut Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita belajar. Jadi pribadi yang tidak selalu merasa pantas di hadapan Tuhan. Kita tidak pantas, tapi it's only by His grace. Kita boleh ada sampai dengan hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu poin aja, Bapak Ibu Saudara renungkan, tanam dalam hati setiap kita. Saya percaya, lewati apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup setiap kita, Dia bawa kita pada kemenangan. Hari ini rendahkan hatimu. Gak usah sok-sokan sama Tuhan, gak usah nuntut Tuhan. Tuhan, aku layak kok buat Tuhan tolong. Aku pantas buat Tuhan tolong. I'm worthy. Tapi hari ini, apapun semua yang kau sudah kerjakan. Firman ini tidak cuma menegur Bapak Ibu Saudara, tapi firman ini juga menegur saya. Biar semua pelayanan, biar semua apa yang sudah kita kerjakan, kita tidak anggap semua ini karena kita. No. Tapi hari ini, kalau saya bisa melayani, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh lakukan pelayanan ini, karena cuma ini yang saya bisa kasih buat Tuhan. Tuhan lagi cari hati yang mau rendah hati di hadapannya. Tuhan lagi cari pribadi-pribadi yang tidak sombong di hadapan Tuhan. Ini yang sering kali saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Yuk, hari ini sama-sama kita mau belajar lewati apapun, lewati persoalan, lewati badai. Kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Renungkan ini, simpan dalam hati, sama-sama saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, ajar kami jadi orang yang tidak selalu merasa kalau apapun yang kami sudah buat, itu karena kami, itu karena saya, itu semua karena saya. Kalau tidak ada saya, gereja ini tidak akan jalan. Kalau tidak ada saya, pelayanan ini tidak akan jalan. Kalau tidak ada saya, keluarga saya tidak akan jalan. No. Hari ini Tuhan lagi cari pribadi yang mau rendah hati. Bukan karena aku, but it's only by His grace. Tuhan tolong kami, Roh Kudus ajar kami mau dibentuk, kami mau diubah. Hari lepas hari kami mau dibuat semakin serupa dengan Engkau. Berbicara Tuhan, tegur kami, koreksi kami memasuki hidup kami ke depan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu doa saat ini Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Hamba percaya yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Di seluruh aspek kehidupanmu Dia turun tangan. Dia menyediakan yang terbaik. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua, kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, ada nomor yang ada di bawah yang siap untuk Bapak Ibu Saudara boleh WA di sana. Tim pendoa siap mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai pemenang. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. See you and God bless you.